Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Pinter Rezeki. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi prakarya, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, adik-adik, yang pertama sekali mari kita pahami pengertian dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu serealia. Serealia merupakan makanan pokok orang Indonesia yang menjadi sumber energi bagi manusia. Serealia ini adalah jenis tumbuhan atau golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan, yang dibudidayakan untuk menghasilkan butir-butir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Selanjutnya, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan sebagai bahan pangan manusia dan hewan. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan zat besi. Kemudian umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama pada batang, akar, dan modifikasinya. Selanjutnya, jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama, beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam titik beras, mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya, jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti batang dan daun mudanya untuk pakan ternak, batang dan daun tua untuk pupuk hijau atau kompos, batang dan daun kering untuk kayu bakar, batang jagung untuk bahan kertas. Buah jagung bisa digunakan untuk sayuran, perkedel, atau makanan lainnya. Biji jagung tua bisa digunakan untuk pengganti nasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Yang terakhir, sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum bisa ditanam di tempat yang berair maupun yang kering, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Sorghum bermanfaat dari daun sampai ke akar. Selanjutnya, jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama, kacang tanah. Kacang tanah biasanya ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90-95 hari setelah tanam. Ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Selanjutnya, kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Manfaatnya seperti mengandung kalsium, mengandung zat besi, kandungan serat dalam kacang hijau mampu menyerap lemak, mengandung rendah lemak, mengandung vitamin B kompleks, dan lain-lainnya.
Yang terakhir, kedelai. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya, memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, dan mengandung lemak yang rendah, dapat mengatasi intoleransi laktosa. Selanjutnya, jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama, ubi jalar. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak, sehingga cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Selain itu, juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Selanjutnya, singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Singkong merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar jadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan, bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun sedikit protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino. Umbi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, kalsium, zat besi, vitamin A, B, dan C, serta amilum. Selanjutnya, talas. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Dalam talas terdapat kandungan gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Yang terakhir, kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong semusim atau tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Kentang memiliki banyak manfaat seperti memelihara kesehatan sistem pencernaan, melawan penyakit, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak, dan menghilangkan stres. Nah, adik-adik, itu tadi adalah materi pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Pasti adik-adik sering menemui bahan makanan ini dalam kehidupan sehari-hari kan? Setelah kalian simak video ini, kalian pasti tahu apa saja nama tanaman yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian bisa mencari makanan atau minuman tradisional yang dapat dibuat dari bahan tanaman pangan tersebut. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada materi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.